bahwa masjid itu harusnya nggak minta dimakmurin sama masyarakat, tapi memakmurkan masyarakat. Ini dari rumah bawa sendiri tadi. Ngosek teh regane 5.000. Nek gawe dhewe 10.000. Ya weh dilarang apa? Viral masjid itu semua gerakan dakwah, harokah dakwah boleh difasilitasi semuanya. Kan ada 7 hari, wes tinggal bisa. Gitu. Jadi Kalau Warmindo tadi gratis. gratis. Gitu, Prasmanan tiap hari hampir 600 siapapun. untuk siapapun. Sing sholat karo sing rong sholat, wes semuanya. Itu habis berapa membiayai Warmindo gratis dalam sebulan habis berapa? Duwe pegawai wis digaji dibayar ya saatnya jam kerja ra teko. Keset Mas. Kowe ngopo to ya Mas? Grundel lewet wingi ana sing utang mbok grundeli. Wah nek sing filosof kae. Ah iya. Filosof itu saya ndak ngerundel. Soalnya nanti kalau bukunya laku nanti dibayar. Masalahnya kuwi. Nah, Saiki kan kanane kaya ngene. iya, ya wis. Payu arep tuku buku ya mending tuku beras. Ngono ta. Ya. Iki ya piye iki wahono ra teko-teko. Ning ya wis terpaksane ya. Yo, konco angkringan. Jangan seperti itu ya. Kalau bekerja itu yang serius, sudah digaji, sudah dibayar itu sesuai akotnya. Akotnya jam 8 ya teko jam 8. Jangan. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Salam. Ini Mas Rifki Agung ya? Iya. Teman lama Om. Teman lama. Gak apa-apa ya. Lama enggak ketemu. Mas itu Mas Agung. Saya Rifki Agung. Rifki Agung, kita teman lama enggak ketemu. Biasanya pakai Agung. Kita kan di kampung, di desa, yo dodolan angkringan lah. Beliau kan di kota. Di kota sekarang bisnis apa, Mas? Wah, bisnis nek jenengan niku bisnis nek kula wis anu memisahkan diri dari dunia. Oh, Lah. tenane. Percaya ora? Sekuler daerah deh. Sekuler. Coba. Enggak, ini ya memang bener terakhir kan ketemu, kita saya bangun bisnis, Ya. Setelah itu kondisi ramen itu sekarang ya kondisi ketika kita bisnis itu nek wis duitnya oke, bisnisnya maju gede, ming dadi ATM plat merah. Disami Mas. Yang bisnismu yang itu Iya. apa jenenge Mas Anwar ya? Iya, Mas Anwar ya? iya. Itu gimana? Sudah enggak jalan atau piye? Ya ada yang menjalankan. Ada yang Saya menjalankan, wis berarti fokus jalan. sing liyane wae Oh, karena ada bikin masalah bisnis? yang lebih besar lagi. Oh, Nah. bikin bisnis yang lebih besar lagi? Iya, Po. Ini bisnisnya orang ming dunia akhirat. Nah, Oh, juragan iki. pitik biyen ketok. Terus sekarang sih ngene lho. Kalau kita punya bisnis, aku udah bisnis Mas Anwar, pengen 100 cabang, 1000 cabang. Nah, saya itu sejak 2013 isobo saka masjid nang masjid ngoseki WC masjid. Masya Allah. Ternyata tak hitung itu nang Indonesia iki meh 1 juta masjid. 1 juta masjid. Lah saiki Itu maksudnya masjid di seluruh Indonesia. lho iya. Terus? Sak musala Bang. Saiki cabang angkringan, cabang kuliner, cabang perusahaan diono sing duwe cabang sak akeh masjid. Oh. Lah wis to. Lah nek arep Kamu membisniskan masjid. Nah, ini nanti kita ngobrol iki. Wong mikir do bisnis angkringan saya dadi juragan, duwe pegawe wae ya kacau to. Nah gitu. Segala macam bisnis itu janjane utamanya adalah bisnis SDM. SDM. Ya kan gitu. Pengelolaan sumber daya Oke, manusia. oke. Termasuk masjid. Loh lah iya, sekarang makanya misalkan jenengan bangun bisnis angkringan atau bisnis kuliner, modalnya kan yo ora sithik, kan ngoten. Ya. Apa meneh wong do bangun masjid. Wah, iya. Atusan yuto, Bahkan miliaran. triliunan. Wah, enten niku. Iya. Wingi kae sing kentus bar dibuka niku Ya, triliunan. ya. Masya Allah niku. Nah, cuman masalahnya Kang Doni ya. Masjid niku wis ngetokke ragat oke, ya toh. Kadang-kadang jenengan sok preso to nek do nang dalan kae malah direwangi nggo bangun masjid, nggo irik
iwak barang nih kok. Iya. Bareng ngono ora dopeni. Ya, Kan iya, ngoten. betul. Coba subuhe nggon jenengan, sok nang masjid ora arek subuh wong piro sak niki. Rongsah. Nah, gitu. Rong sah wae iku 5 meter dadine memang 10. Iki ranking loro. Ranking loro. Aku ranking 1. Sah. Oh iya. Ayo. Kalau masjid ki kudu makmur ya ta. Lah nggih. Makmur ki piye? Nah, Mas Ari. sebenarnya nggih orang ki nek kula terus nganggep ini paradigmanya ana sing keliru. Saya aku seret iki. Iya, Ono atau piye beda apa? iya to. Sedang-sedang, Cek. Ngobrol. Tak gawe-gawe. Jadi ketika wong itu ya memikirkan masjid ini minta dimakmurkan sama masyarakat, masjid-masjid itu akhirnya paradigmanya pengen ngejai sak banyak-banyaknya orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Padahal janjan ya. Kalau misalkan ana 1 juta masjid ini rada hitung-hitungan sithik iki. Ya. Nah, kan ketemune bisnismen. Jadi harus punya hitung-hitungan angka kan gitu. Satu timbangan, Mas. 1 juta masjid, ya toh. Kalau jumlah penduduk sing sapa nang masjid itu 200 juta saja, dibagi 1 juta, janjane masjid ini kan ngopeni wong 200 kan wis beres kan gitu toh. Ngopeni wong 200 ini maksudnya gimana? 1 juta masjid, ngopeni wong 200, berarti kan 200 juta. Oh, ya. Jadi kan nggak muluk-muluk sak jane iki. Maksudnya seluruh penduduk. Loh iya, padahal kapasitas masjid kan biasanya lebih toh dari 200 kan gitu loh. Jadi aslinya ini nggak ngonyoworo kan tuh loh. Nah itulah yang menarik. Saya geser ke dunia entrepreneur terus nenggone masjid ini karena nggak ada yang mikiri masjid ini. Masya Allah. Dari 2013 itu kula muter ya ngeresi masjid keliling meh 1600 masjid ini masalahnya podo. Apa itu? Orang ana sing ngopeni, mboten enten cah nome, enggak ada anak mudanya. Jadi masjid sekarang itu darurat anak muda. Bahkan darurat orang tua juga sih sebenarnya. Kayak makanya saya pergi ke angkringan itu siapa tahu ketemu anak-anak muda senengnya nongkrong nang angkringan, nang kafe gitu loh. Enggak ada yang nongkrongnya di masjid gitu loh. Mas, aku mau pesennya weda jahe. Nek gak ono kopi ya gak apa-apa wis. Saya ini nandur sih, nandur sih papi. Iya. Nek kopi jelek sih. Anteni sasi ngarep. Kopi anak tak kopi. No, nek kopi. Ben gaya. Angkringan organik ya ini loh. Pesennya apa ditandur gitu ya, masya Allah. Ini jangan harus coba itu. Angkringan herbal. Nggak jojo ya tempe atau tahu dewi ngosek nggak mau esok. Sasi wingi. Andani ya. Sasi wingi. Luar biasa. Alhamdulillah. Sabi madang toh, ben aku payu ngono lho, ayo. Iya. Ki mau disambati ceritane. Bakule angkringan rada mumet. Karyawan wis dibayar, telat teko. Aku tak kandhani paling kucinge meteng. Lahiran yo iso. Uzur sekali. Tapi mungkin karena hujan udah lebat. Wis nganggo golden section dulu Oh ya, ini apa Iki aku gek neruske bab buku. Sik. Buku filsafat, buku filsafat bagian estetika khususnya golden section. Oh ya. Golden section ki pertimbangan agung atau perbandingan agung. Ada yang menyebutnya define section, define perbandingan ketuhanan. Wah, Perbandingan agungnya nek karo perbandingan Rifki gitu. Wah. Iki aku lho, tau kenal sapa ya? Kenalin teman saya. Aku filsuf sing gek nulis buku Wah, filsafat. aku ngerti no, aku ya PO kok wesan kok. Wah, to. Muga kuwi nek ben ngerti, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan memencet bel notifikasi angkringan dakwah. Sing wingi dibayar dong, aku gak utang. Saiki aku piro iki? Sego itu tempe Enggak, siji. Sego siji. Heeh, sego siji, tempe siji. Tempe siji. Ndok papat. Ndok papat. Papat. 20 ya. 20. 20. Wes, tak bayaran nih aku. Tokake. Aku sing bayar aku. Tak bayar bar buku filsafat. Wah, ya suwe arku lah piye. Wis pokoke saiki dina iki makanya free flow aku kabeh sing nanggung. Wah. Kanca lawas, Sebagai filsuf aku tetap ingin konsisten, koheren.
Apa yang aku katakan tidak akan aku revisi. Aku ingin membayar setelah buku filsafatku lunas. Ya. Jadi Nah ini sekarang sedang golden section itu, perbandingan golden section agung, itu gimana? estetika. Golden Jadi section itu gimana? perbandingan kita itu sangat indah ini yang menciptakan tempe kedelai itu Ya. itu luar biasa. Jadi kita itu titiknya itu tidak benar-benar di tengah ya. Misalnya dari sini ke sini, Oke. itu titiknya di sini. Nah, titiknya di sini. Ini perbandingannya antara 1 banding 1.618. Di sininya itu 1.618, di sininya 1. Nah, dengan demikian juga dari sini ke sini, ini perbandingannya tengahnya itu tidak benar-benar di tengah, tetapi di sini. Ini luar biasa. Nanti di sininya itu juga di sini, di sini juga di sini. Tondo nek arep Luar biasa. mulur bayar utangnya. Ngose. Jelas. Dan yang menarik ya, Ka'bah itu ketika kita gelar di peta, Ya. itu ada di titik P namanya, golden section P namanya, 1.618. Oh. Itu Itu Ka'bah. diukur dari mana? Ketika di nyari. umumnya ya, ketika kita membuka peta gitu ya, baik diagonal ke kanan maupun ke kiri, maupun dari kanan kiri maupun atas bawah, itu dia ada di titik P namanya, 1.618. Itu golden section, perbandingan agung. Nah, bagaimana ketika Ka'bah ini dikelilingi oleh masjid-masjid? Wah, luar biasa kalau kita lihat dari atas. Ya. Dan orang yang bisa memakmurkan Ka'bah, apalagi masjid, apalagi Ka'bahnya ini, wah luar biasa. Ini siapa beliau? Nah, ini cocok. Ini perkenalkan ya. Oh. Kocok-kocok angkringan kan juga kenalin Oh. Mas Rifki Agung. Dulu entrepreneur ya, teman saya lama. Tapi sekarang apa? Bisnisnya ditinggalkan, bukan ditinggalkan ya. Oh, tukang ngurusi masjid. Saiki dadi marbot. Marbot kuwi tukang ngurusi luar masjid. biasa. Baik, aku pengen tanya. Kalau gitu, aku pengen tanya. Siap. Masjid itu depannya yang mana? Wah, Masjid ini itu depannya yang mana? aku ngarep Depannya dijawab. M. Nah, depannya yang M. Gurine bener. D. C. MASCID. Wah, masjid kuwi ngarepe sing ndi? Ngarepe sing nggo ndeleke sendal. Ngarepe sing nggon sendal. Tapi kenapa ketika kita mau sholat, silakan maju. Ning nggon pengimaman. Berarti Iya. Berarti ngarepe ngarepe nggon ngarepe sing imam. imam. Berarti sing nggon ndeleke sendal itu belakang. Belakang. Tapi kenapa disebut ada di depan masjid? Apa ya? Itulah uniknya masjid. Oh. Bangunan yang punya depan di dua-duanya. Oh. Di sebelah sana juga depan, di sebelah depan sini juga imam depan. depan. Depan, di sini di depan. Di depan pintunya depan Bukan, juga. masuk depan semua. main sholat, silakan kamu maju ke depan, malah nih gue sandal. Silakan. Ya, Ya, nggak mungkin. ya, Oh, ya. silakan maju ke belakang. Masuk. Iya. Filsafat ngono kuwi ya. Iya, sebagai seorang, Cermati semua kondisi. iya, harus esensi lebih tepatnya. Iya, Saya kan iya, jangan iya, kepikir, iya. pikirnya resek-resek ya. Iya, Resek-resek bayaran soalnya ono wong sing gelem masuk masjid aja wis alhamdulillah. Gitu tuh loh, itu udah. Kondisinya itu sekarang ini ada yang orang mau diajak masuk disuruh ke depan aja wis udah alhamdulillah. Tapi lu alhamdulillah, kopi. Oh iya. Kopi, mosok ngomong ngono. Kayak kita Ya, wes. ngarek siji. Gini. Kita ngarek siji. Biar aku tidak banyak nambah utang, aku tak bawa sendiri minumannya. Dari rumah tak ambil aku. Tak ambil dulu, rumahku dekat dari sini. Iya. Minumanku tak ambil. Aku bawa 2 malahan ini. Mas Agung. Iki aku curiga iki kon bayari kita iki. Iya, mesti ngono wong. Wes. Ini tadi. Wow. Iki tetep nongkrongnya ngangkringan. ora iki tetep kafe nek iki asli. Besok saya tulis dilarang membawa Makanan dari luar. Enggak, ini saya dari dalam tadi, dari dalam rumah. Siapa bilang dari luar? Mangan iki Ya sih. janjane angkringan iki janjane njabane endi jerone endi. Kowe order saka kene ya iso, ya ta? Iya. Sama ya iso. Lah, itu kan. Nah jarene wis tutup ya ora ono tutupe. Larang tutup ini dari segala sisi ono loh, Masya Allah. Oke, aku pengen tahu ceritanya. Gimana ngelola masjid? Masalahnya gini, aku rada nggak percaya nih. Umumnya yang mengelola masjid tua, Iya. meskipun pada zaman Nabi yang mengelola anak muda, muda, luwih muda timbang Mas Rifki Agung. Gini, yang saya penasaran Mas. Iya, Jujur ya. Jenenge uang itu kan butuh
Ya butuh duit. Siap, Golek duit butuh siap, apa, siap. mencukupi kehidupan lah. Siap. Mencukupi kehidupan anak bojo dodolan ringan yo. Iya. Nah, jenengan itu ngurusi masjid, jadi marbot. Iya. Itu terus anak istri gimana? Siap. Ya alhamdulillah selama saya itu sekarang hidup tinggal di masjid itu anak malah nambah gitu. Jadi malah tambah produktif. Anaknya berapa sekarang? Satu. Sekarang alhamdulillah 3. Kita ketemu kan dulu saya baru anak 1 loh. Nah, sekarang sudah Kalau 3 istri? alhamdulillah. Istri tetap 1. Oh, iya. Masjidnya wae sing oke istrinya 1. Iya. Tapi Tiga itu berarti maghrib. Kembali ke pertanyaan saya tadi belum dijawab soal Malah dicuekin. kaya anak Bakul kok kayak ngono. Emang jadi marbot itu dibayar atau? Loh, ini. Makanya kita perlu cek toh, kita perlu membuktikan bersama-sama, ya toh. Kalau dulu aku bisnisnya apa kan? Kuliner ya. Kuliner. Di masjid bisnisnya bisnis intan. Masya Allah. Wow, ini belum ada yang tahu. Intan. Aku tak melu Intan. ngono. Nah kan? Luwih larangan di tempe kedelai karo intan, kan gitu. Intan tonggoku. Ya, ini intannya beda. Intan surullah yang surkum. Oh, Intan Intan surullah. Ya lah. Marbot saiki kok ya iso kok ngono ya. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong dirinya dan teguhkan kedudukannya. Ini perlu dibuktikan. Betul. Kan gitu. Banyak canom ya. Non sewu, kula dulu di sekolah sama orang tua dari SD sampai kuliah itu alhamdulillah sekolah favorit semuanya. Ayo konco-konco ya wis do kerja sing magrong-magrong. Sekolah favorit itu nang mripat pedes. Ya kaporit itu. Iya. Wah, iki betul iki plesetan Jawa. Hebat ning angkringan yo ngene iki rek. Nah, terus ya kok kelihatannya ada yang salah kayak gitu loh. Ketika sekolah sampai tinggi ini kok ya orang ya tetap rebutan gawean kan gitu. Doi untuk duit ya toh akhirnya tetap menuruti hawa kesenangan. Ya. Entek meneh kan gitu. Ya. Akhirnya ini golek sebuah jalan pintas sih, shortcut ini. Ini harus diriset, ditemukan. Ini mosok cano, mosok modelnya kayak gini. Sekolah ke SD tekan kuliah nyambut gawe, engko wis mati pensiun gek nang masjid kan gitu. Iya, betul. Banyak sekali fenomena orang-orang wis dadi pengusaha terus akhirnya saya sekarang pekerjaannya utama dadi marbot. Wis tua, wis tobat dadi marbot kan gitu. Nah, sekarang coba di shortcut. Ada daripada tekan umur 60 baru jadi marbot. Ketang usia 20 tahun udah ngelazimi jadi marbot di masjid kan gitu. Udah itu kan cita-citanya jadi pebisnis atau jadi pegawai. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Tadi menjawab pertanyaannya Kang Bob kan gitu. Aku kok masjid. Kang Om Bob. Aku kok apa masjid kok nggo nongkrong? Kan jenengan tadi cerita tentang Ka'bah. Kalau ditarik lagi ya toh, dulu pertama kali Rasulullah itu mau mimpin negara sing dibangun pertamanya institusinya apa? Masjid. Gitu loh. Betul. Tadi masjid ki orang menggo salat karo ngaji tok. Betul. Gitu loh. Ini tuh pusat peradaban. Nah, sekarang dikerdilkan sama banyak orang. Seolah-olah masjid itu cuman jadi sholat, tempat peristirahatan terakhir, minggu nyolatnya jenazah. Ditutup pintunya. Wah, aneh niku aku ya ora ngerti. Pancingan. Arep nang toilet, ora nang toilet toh, mampir masjid. Terus Masjidnya kancing. wis montlok-montlok. Iya. Saya Iki kasus. Aku pengen nonton aku pengen nonton. Nek ngantek keciprit ya. Heeh. iya. Kalau kacau mana lah. Iya benar. Sing dosa sapa? Nah, Ayo, kuwi monggo. kita tanyakan kepada Pak Sengaja oleh hatinya. Saya aku pengen takon. Siap. Kenapa masjid itu yang lebih diperintahkan datang ke masjid itu adalah laki-laki? Disambi. Wah, oke, mangan. Kenapa kok laki-laki yang Nah. lebih diutamakan ke masjid? Itu nek misalkan yang lebih diutamakan wanita, minggu tontonan kok dijanangin gitu. Sendoknya di Oh, sendane ngene. Tontonan itu di atas pintalan. Iya toh, pabot. salah. Wah, salah bukan itu Apa jawabannya. itu? Ngerti Apa lah, Kang? Kang. Ngerti, Kang? Ngerti lah, ngerti lah. Ngerti, Juragan ngerti. mengerti. Ngerti, betul. Karena Ya.
Kalau yang disuruh terutama wanita, Oke. namanya Mbak Jit. Balas aku balas Kang. Balas Kang. Iya, jane lawas tapi yo aku ra ngimbangi. 90-an. Lawas banget dulu. Aku. Karena isine mau Astagfirullah. Mbah Jet. Nah, Nom-nom. Ya iya. Iya. Iya, masuk. Gua dadi status. Aku tak kenal serius lagi. Oh, silakan. Serius. Kerjanya di masjid mana? Pertanyaan itu. Aktivitasnya di masjid mana, Mas Agung? saya di real masjid. Real masjid. Masjid tenanan. Masjid yang beneran. Oh, lah ngono dandane. Tapi gimana maksudnya, Mas? Awang malah masjid kira ana Ka'bah, nek ana kubahe. Nah, itu yang mau saya tanya. Kenapa real masjid kok nggak ada kubahnya? Real Masjid itu klub sepak bola itu. Nah, Hmm. dulu tahun pertama namanya Masjid Muslim United. Oke. Singkatannya apa? MU. Pas iku MU iku turun ke peringkat 7. Oh. Kan golek liga sing juara siji, Liga Oh, Spanyol Real Madrid juara siji. Oh. Nah, ganti jeneng Real Madrid. Terus kapan ganti PSSI? Wingi kemarin metak ganti Arema. Arek masjid. Oh, gitu. Tapi ono kasus kayak aku tadi rasit tadi mikir. Wah, nek aku senengannya Argentina. Oh iya. Oke. Bedanya sederhana. Iya. Kena itu pengen tak tanya. Jadi sederhana. Kalau iya. aku masjidnya jenenge Ar-Rahman, Al-Mutakin, Al-Firdaus nang gone Google Map iku Semua ada banyak. akeh kan itu. Tapi nek masjid real masjid awet sak Cuma dunia satu. wis nang kono. Hmm. Terus peradaban yang kita bangun itu bukan peradaban besi dan beton sebenarnya. betul. Karena banyak tadi bangunan ratusan miliaran masjid yang dibangun itu belum memberikan kontribusi. Contohnya ngeten. Apa itu? Coba jangan riset masjid-masjidnya. 40 rumah di samping kanan kiri depan belakang masjid niku Hah? kira-kira saya do maksiat napa mboten. Kan ngoten niku gampang lho. Betul. Nah, iki jarine masjid rumah Gusti Allah. Didirikan sholat 5 waktu ana kajian. Di sekeliling masjid ing ngatasé berjumat takmire ngumumke infake banyak numpuk sebelah masjid arep de modal bisnis wae kangelan. Ameh dodol angkringan kesusahan, bayar sekolah anake wae ra karuan, direwangi utang pinjol. Oh. Belum sing maksiat sing do kumpul kebo cah SD wingi lairan nang sekolahane dan lain sebagainya, naudzubillah. Nah ini maka kita nggak mau bangun masjid ming sekedar besi dan beton paradigmanya, tapi paradigmanya fungsi dan kontribusi. Masya Allah. Berarti real masjid tidak hanya apa yang ada di dalam masjid, juga yang ada di Nah, sekeliling ini masjid. kita dapatkan karena 2 tahun yang lalu kita bangun real masjid itu pas puncak-puncaknya pandemi. Jadi orang tuh nggak boleh keluar rumah, masjid juga nggak boleh nerima jamaah, maka masjid harus hadir ke masyarakat. Nah, nyambung yang tadi bahwa masjid itu harusnya nggak minta dimakmurin sama masyarakat, tapi memakmurkan masyarakat. Nah, nek sekarang ono tonggone sing ra ono masjid dirasani malahan. Tapi nyatanya real masjid selatannya nggak pada bisa bangun rumah. Selatan. Selatannya real masjid nggak bisa itu bangun rumah. Ya Kayak wong dikontrak. pengen ayo piye iki ya. Kayak di kontrak nih, ini urung ke kontrak nih. Tabrak bes. Ya. Gue main kaya pertanyaan, nek bis Malang iku ra entuk nang Yojo nang kaya Boro. Ngono kuwi guyonane kuwi ya to. Ya. Ayo lanjut. Oh, itu. Oke, kenapa nggak ada cagake, Mas? Cagak yang gede lho, Mas. Jenenge menara. Kowe iki ngedoli dhewe. Ya coba iki tamu. Pengen ngedoli dhewe bayarmu ping 4. Enggak tahu diri. Ora ya. Aku kan wis akot to. Ini bakul. Ya Allah. Sing duwe iki kok sambat ya. Piye? Karyawane rung teko. Saiki malah kowe ngladeni arep Apa karyawan. karyawan? Kuwi aku iki karo kanca lawas kan ngono to. Mesake ngono lho. Beliau iki kok direwang kita dol angkringan. Aku tak ngedoli dhewe. Abakwan ya seret padha wae. Tolong diakai. Ujung-ujungnya utang mereka. Bukan gitu, sik toh. Makanya gini loh. Gimana? Ini tuh sebuah kebiasaan kita di masjid. Kenapa kok di real masjid itu semua namanya marbot? Karena punya Nggak ada jiwa tamir. melayani,
melayani. Jadi semua nanti- marbot enggak ada takmir. Nggak ada takmir, Berarti gitu. ono ketua marbot, sekretaris Iya, marbot, koordinator bendahara dan marbot. kita cuma 4 pilar aja. Apa? Marketing, operasional, HR, HRD sama keuangan. Wih, sesimpel ini. Ya, ya, ya. Gitu loh. Dan semuanya punya jiwa melayani. Makanya tekan angkringan yang Melayani. ngelayani. Ya, swalayan ya. Ya. Iya gitu. Waalaikumsalam. Oh. Agak digaji, Dadekne marbot weh. Dadekne marbot, weh. Dadekne marbot. Celet, maju tangi malah lunga. Masuk angin. Walah, cek, Tambah ketemu iki kok masuk angin tambah. cek. Tondo-tondo ini masuk angin apa? Pengen ngentut. Kentut. Salah berarti kalau masuk angin. Lah itu. piye? Keluar angin. Oh. Mau kentut kok masuk angin. Ya masuk angin. Ya keluar angin, kentut kok masuk angin. Banyu. Keluar. Masuk air. Kok jadi debat kusir kok. Salah debat kusir. Anginnya Debat angkringan namanya. Wow. Bang ane ruwet ki aku so ngumet iki bengi. Piro Mas? Selawe. Kopi siji Selawewu tak bayar sih, selawewu. Wes Mas Agung matur suwun gak usah dibayari. Loh ini orang Cido, nggak jadi aku bayari. Wes aku ngumet istirahat. Gur tambah Kok utang. kok ora iso mangan meneh ning tengah. Ra iso pulang. Lawewu Jadi ngono tok iki lho. Ngerti dua selawe ora? Enggak. Ngene iki selawe lur. Ngene selawe. Selawe. Ya. Tunggal filosof. Saiki duweke saya cilik ya toh. Iki kembali ke abad-abad yang lalu. Oh iya. Di Ya, numerisasi. Nggih matur suwun nggih. Hati-hati. Ya. Lek Om Rob. Rasa diseneni kae ngesakno. Ndok pucuk pesan. Serapopo bar ngeterke. Gawa kan lek. Kuwi lek gawa kan lek. Kopine ki gawa ngono. Ning kene marake mingen-mingene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Oke. Gelasnya balik tapi ya. Oke. Kenapa itu? Masjid tidak ada menaranya. Loh, ya tadi buat bangun menara itu ya orang ming decile. Kalau dulu ya menara itu dibuat untuk bisa tahu kondisi keadaan masyarakatnya. Kan itu. Dan sekarang kondisinya kita tadi wis ra entuk dom itu harus disambangi satu persatu. Aku tanya lagi. Akhirnya yang daripada gue bangun menara nih duitnya dicakke untuk menghadirkan masjid ke setiap pintu rumah berupa pos sayur, Aslinya buah, lauk, gitu aja. menara gitu iki ya. apa tuh aslinya? Lo nek dulu kan buat pemimpin masjid itu ngerti masyarakat rakyat ini do mangan ora, dapure do ngebul apa ora, kan gitu loh. Ya. Sebenarnya untuk melihat dari ketinggian, Oh. helikopter view, kan Ya, gitu ya, loh. Tak kira urunge neng mic keluar-keluare nang kono. Iya, itu salah Sama satunya tuh. juga. Hmm. Salah satunya juga. Meskipun menara ada yang 8 ya, Iya. itu salah satu. Iya. Zaman Nabi Nggih. tidak ada menara, Ya. tidak ada kubah. Ya. Ada kuba. Sekarang rata-rata masjid ada menara, ada kubah, kubahnya. kecuali real masjid. Iya. Kenapa menjadi ada? Apa kuwi ora bid'ah? Iya. Maksudnya kubah iki bid'ah. Maaf, piye? Tapi ya. Ayo, Pak Marbot. Iki ora wani jawab. Nek jawabanku ora. Bukan. Ribut. Karena menara dan kubah itu termasuk madaniyah yang am. Oh. Wah, di dalam filsafat dipelajari itu. Siap. Madaniyah yang am. Oke. Benda di dalam Islam itu Madaniyah am itu belum tahu pemirsa itu apa. ya, benda di dalam Islam ya, apapun benda itu disebut sebagai madaniyah. Oke. Benda itu dibagi dua. Ada benda yang sifatnya umum, Iya. general atau umum, dan ada juga benda yang khusus atau khas. Nah, benda yang umum sifatnya teknologis. Oke. Itu siapapun boleh Handphone. memakai handphone, motor. mobil. Motor itu nggak ada yang Islami, Ya. nggak ada yang Ya. kapitalis, nggak ada yang ateis, handphone komunis. nggak ada. Yang Cina. Oh, apa emangnya nek mobil kuwi saka misalnya yo ateis munine
Orang tua gemuk, ya ora toh. Iya. Iya, tetep ya nek sing Islam. Assalamualaikum ya ora. Itu madaniyah yang umum. Yang umum. Terus Umat Islam boleh Berarti make. statement yang mengatakan aneh mengikuti Nabi terus kono gonto kono. Ya. Berarti salah. Kita lihat konteksnya. Kalau itu ibadah yang mahdo yang sudah ditentukan tempatnya, waktunya, itu harus mengikuti Nabi. Tetapi kalau benda, kalau benda yang khusus atau benda khos yang di dalamnya memiliki nilai-nilai tertentu atau kita sebut sebagai hadoroh, nah itu nggak boleh itu dipakai. Misalnya ada patung dewa Mesir, ya ora oleh kita memakai patung dewa Mesir itu di dalam masjid atau di dalam rumah. Atau misalnya ada suatu simbol yang itu menyimbolkan agama selain Islam, nah itu juga nggak boleh itu. Itu madaniyah yang khos, yang khusus. Nek ngene, nek mendoan gambare Firaun. Mendoan gambare Fir'aun. Sing meh goreng kowe iso? Iso ya. Iya, Nah, kuwi tetep ora kena. Itu termasuk madaniyah yang Khos. khusus. Ora oleh dipangan barang ngono. Ora saurunge mangan wis Wis gawe sih. dadi mumi. Nah, kubah itu termasuk teknologi. Teknologi membuat atap yang luas yang tidak memakai tiang. Karena kalau banyak tiang rame kan? Iya. Kata tiang ingkang pundi. Banyak tiang sholatnya susah kan? Tuh, susahnya malah bisa sekarang sholat itu kan di tempatnya itu ada dikasih space untuk iklan itu iso malah kathah tiyangipun. Masjid ini kan kathah tiyangipun. Nah, sementara menara itu juga teknologi bagaimana untuk meluaskan pandangan, meluaskan suara untuk melihat hilal. Itu. Monggo terus. Berarti PR-nya Real Masjid gawe menara. Kok malah Malah gawe Malah gawe. ora kudu. Ora kudu menara. Ora kudu. Kalau iso nganggo nggak harus menara, bikin lembungan sing iso mabur itu loh, apa bola yang wah itu kan bisa lebih tinggi. Iya, nanti Mas Rifki ketika masuk waktu sholat, nah itu adzan, turun, aku wis, sholat wis buka. Sekarang teknologi ini aja di dalam masjid itu speaker yang outdoor itu wis tekan 3 kilo. Suaranya. Sekilone piro? Padahal nek sing 3 kilo itu untuk orang miskin ya toh. Tapi golekane angel. Mas Rizal, begini. Jangan kan tadi bilang bahwa sekarang itu jarang masjid itu diurusi anak muda. Ya. Kalau real masjid diurusi anak muda. Alhamdulillah hampir 95% kita yang ngurusin marbotnya usia 20 tahun. Kok bisa? Ya, jadi alhamdulillah memang dari awal dari awal. Kadang masjid-masjid kita bangun itu tidak dengan tujuan yang jelas. Pokoknya yang penting gue sholat karo ibadah. Padahal setiap kita membuat apapun ya, komunitas, organisasi, mau bikin lembaga apapun itu kan kudu ada tujuan yang jelas. Maka masjid ini juga harus punya tujuan yang jelas. Yang mau dicapai apa? Nah, kita ngambil peranan karena masalah besarnya ini darurat anak muda. Pengen menjadikan Real Masjid itu pabriknya anak muda. Pabriknya anak muda. Mencetak kader generasi anak muda ya yang nanti sebagai calon manajer dan CEO masjid. Nah, gitu. Supaya apa? Masjid itu dikelola profesional. Masjid itu dikelola dengan bukan lagi waktu sisa, tapi memang benar-benar dedicated ngurusi masjid. Ngurusi masjid. Dan Nah, itu kenapa bisa mau anak-anak muda di Real Masjid kok bisa mau itu? Nah, semuanya kalau kita sudah tahu masalahnya, ini harus berdasarkan dari by research by data. By riset, by Oh, data. itu tadi diukur kok kudu tenanan, kudu presisi kok, kan gitu. Betul. Ora iso waton kita itu ngurusi masjid pokoknya wah kono programnya iki, gawe program iki, kayak fasilitas gelem iki, kalah, gawe. kayak fasilitas iki. Ah kok tetep darahnya sing teko. Lah masyarakatnya nggak membutuhkan, anak Oh, mudanya nggak membutuhkan. jadi
programnya tidak sesuai apa yang dibutuhkan Loh, masyarakat iya. sekitar. Oh. Jadi kan Sik. Aku main nulis tak balik sik. siap. Kowe nek wis dadi tak bayar. Lah. Kowe Seorang guru Kontrakku bayar ono. Udah pokoknya dihitung tek piro dihitung. oke. Dong catetane jelas ngono lho. Iki nggawa dhewe kok. Man akhirat ki aku le. Ini dari rumah, bawa sendiri tadi. Sangu. Ngosek teh regane 5.000. Ah. Nek gawe dhewe 10.000. Ah. aku seneng itu. Aku seneng. Ya Nggak wes, dilarang. ora apa-apa. Cuma nggak Ora dilarang. apa-apa. Ini aku susu jahe bawa sendiri. Ya. Berapa? Ini 10.000. model kafe bawa sendiri. Wah, nih angkringan ra ono iki kok ngene iki. Aku tetep gawa. Iya, berarti Sego. 10.000 karo 10.000, 20. Ya. Sego 20 segane piro? satu. Siji. Tapi banyak sih kalau di sini kalau namanya. Ya, rolas. Ya. Rolikur. Nih. Iki Oh, jadi lo, ini udah jadi hakku. Heeh, 4 Ini likur. satu. 4 likur selawi. Nah, terus ini sebelum tadi soteng makan dua. 7 likur. Iya. Iya. 7 likur ya. Tulis. Ya, Nek butuh 7 likur. tak bayari telepon. Wes rasa ora dudu kok malah. Ngene iki sunah. Oh. Bayar utang ki wajib. Iya. Itu namanya pikir prioritas. Balik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok kalau mau bikin angkringan yang lebih kontemporer lagi, bayar dulu baru boleh dimakan. Ora Angkringan rencana aku sunah ngene. iku. Rencana aku ngene. Makan di sini gratis. Yang bayar cucunya. Oh. Tapi yang dia tetap bayar. Oh, mbiyen mbae sik mangan yo. Belum bayar. Ya iso meneh ngene, Kang. Makan di sini gratis, bayarnya kalau mau pulang. Kalau nggak bayar nggak boleh pulang. Iya. Kembali ke tadi. Ya, Ya, soal kayaknya asik ya. Anak muda mengurusi Kok masjid bisa tadi. kemudian mereka itu rame-rame ya memakmurkan masjid, padahal kan hari ini tuh hari dimana orang yang serba kebalik-balik gitu. Contoh misalnya nek arep lunga-lunga ya. Lunga-lunga itu nek kebelet ini kan nyarinya di mana? Cepet-cepet nang masjid gitu. Ya. Tapi nek takon salatnya nanti kok engko nang dalan wae. Tadi tabrak mobil ning Hah? sholat. Iya. Nek kebelet cepet-cepet cari masjid nek arep salat malah nang dalan. Iya. Jadi kita tuh mesti tahu ya, anak muda sekarang ya, generasi milenial, Gen Z segala macam itu wis beda karo zamannya kita. Beda banget. Kalau mau tanya semua pemirsa yang ada Bukan nonton pemirsa, ini konco angkringan ya. Melu jagongan. Iya, coba Bukan komen. pemirsa. Aduh. Komen. Karo konco angkringan ini kalau jalan punya tonggo teparo atau punya anak sekarang, wis masya Allah ya, beda sekalian cara mendidiknya, cara nyeraten ini itu. Di kongkon niku saat ini nek wis kena setan gepeng niku ya. Oh ya. Wis wani wangsulan kan gitu. Betul, Susah, semakin ditekan malah semakin beringat. Semakin gepeng. Nah, itu semakin gepeng itu. Terus, Maka apa? Real masjid ini kami jadikan istilahnya tempat sampah yang terbaik. Masya Allah, tempat sampah tapi Iya. terbaik. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda itu sebenarnya pengen nyampah, tapi di rumah nggak dapat tempat sampah. Coba kalau sekarang mau curhat, ngomongin yang sekarang, orang tua gapnya udah tinggi sekali, udah nggak ngikuti. Orang mudeng. Kan gitu. Artinya apa? Sama kalau anak-anak muda mau ke masjid, yang ngurusi sekarang sepuh-sepuh Orang nyambung. nggak nyambung. Ya, Maka ya. kenapa kok anak muda itu nggak mau ke Pada masjid? males ke Iya masjid, nggak, karena jangan nggak disalahin nyambung anak tadi. mudanya. Iya. Nggak gue banget kalau ke Iya, masjid, iya, iya. ketemunya sama yang sepuh-sepuh, Harusnya- diajak ngobrol yang kekinian nggak nyambung. Yang kekinian masjidnya dikai lampu disco. Wah iya ya rangono Terus tapi aku lihat kemarin real masjid juga dipasangi lampion-lampion. iya. Itu karena yang lain masang lampionnya di luar ya toh, masih hujan ini pasang di dalam. Iya. Oke. Diunek ke Ustadz Pagu ya kelenteng. Astagfirullah. Ya, oke. Tapi ya biar sahdu. Tadi kalau katanya Kang Filosof Denny tadi itu ya. Pak Filosof tadi itu kan itu bukan madaniyah yang khos. Ya, Nah, kan madaniyah. gitu. Nah, itu Masih masih boleh boleh dipakai. dipakai. Nah, gitu. Nah, kembali ke anak muda tadi, maka kita itu memfasilitasi anak-anak muda.
yang datang nggak pernah kita marahin. Tidak pernah dimarahi. Disambut mulai dari parkiran sampai ke dalam kebutuhannya apa. Ora tahu diseneni. Iya, karena itu kan dina kemis. Loh, kita itu ya selama hampir 2 tahun ini ketekan wong sing ODGJ wis ping piro. Oh, iya. Dan nggak kita usir, kita openi. Saya biasanya ODGJ ki terus malah nendang imam. Biasanya gitu. Kalau itu Pokoknya tetap dikondisikan. Mukuli imam ODGJ. Kayaknya ada satu fasilitas di sana yang membuat itu tadi datang-datang terus gitu. Oh, iya. Sana ada warung Mindo. Warmindo. Iya. Jadi memang dari awal itu ketika kita riset di lingkungan sekitar, ini program apa yang paling mudah dan paling bisa diterima. Orang Jogja itu senenge ditakoni iki 2 hal. Apa? Cah nom iku. Pertama, Wah. wis mangan urung. Mangan urung. Yang kedua, meh mangan opo. Makanya dari pertama buka Real Masjid itu bikin program Majang dan 3M. majang, ya. Makan dulu, makan lagi, makan terus. Jadi habis subuh, habis maghrib, habis Makan terus. Makanya itu namanya makan. warung Mindo. Ini kan Mindo kan ping loro. Ada mau pengen telu. Gitu. Jadi Jadi Warmindo tadi gratis. di gratis dalam masjid. prasmanan tiap hari hampir 600 porsi siapapun. untuk siapapun. Sing sholat karo sing grong sholat wis semuanya. Itu habis berapa membiayai Warmindo gratis dalam sebulan habis berapa? Ya sebenarnya nggak banyak kalau misalkan 600 kali 10.000 berarti pira kuwi? 600, 6 juta. 6 juta. 6 juta ping 30 kan. Ping 30. Ya ming 180 juta. 180 juta. Lah iya. Nah, 180 juta ini dewe modalnya orang nganti 180 juta. Dari mana Nah. dapat duit segitu banyak untuk Warmindo gratis? Itu apa ora diseneni Warmindo? Kan nggak mungkin dodolan gorengan kamu ini. Iya. Terus gimana? Jadi saya itu kalau ditanyain duitnya sekolah ngendi jawabannya siji mesti dari Allah Subhanahu wa Enggak, taala. yo, tapi kan mesti ono dora wasilahe. trimo Gitu gitu loh. loh. Wasilahe. Iya. Ya Allah duitnya buk. Ya Allah paringi duit terbuka. Jadi kan, sederhananya orang. gini. Gimana? Kenapa kok jawabannya seperti itu? Karena apa? Banyak masjid ya yang punya batasan kalau mau dakwah itu kudu ono duitnya sih. Dadi ra itu dakwah-dakwah. Gitu loh akhirnya. Aku kok duitnya kurang. Urung ono piye? danane. Urung ono danane. Akhirnya nggak ada program. Oh. Maka kita jalan dulu waktu itu. Program. Nah. Duit ono ora ono duit program. Jalan dulu. Seadanya. Iya, ya semampunya seadanya. Misalnya dulu yo cuma orang punya duit 1 juta buka Warmindo. Iya, Maksudnya, artinya kan dulu nggak 600 porsi juga di Oh. awal, dari 20 porsi, 20 30 porsi. Bermula dari duit berapa itu? Iya dulu Awal. itu kita bandingkan itu ming 700.000. 700.000 untuk Iya. buka Warmindo di awal. Iya, Oke. buat nanti buat prasmanan dan lain sebagainya Oke, gitu loh. oke. Nah, yang kedua setelah darurat anak muda, namanya darurat media. Darurat media. Nah, betul. karena tadi Donggo Setan Gepeng itu semua Iya. informasinya kan Iya, suka ke situ. kono. Nah, setiap betul. program, layanan dan fasilitas kita informasikan. Informasikan via sosial media. Nah, Oke, kan gitu. oke. Sehingga kan orang kan, kok ono program kayak gini. Mereka merasa apa? Rugi kalau nggak ikut kontribusi. Oh. Kita nggak pernah minta-minta di jalan ngejoki proposal. Kenapa? Proposalin nang gondonya niku numpuke akeh, duwite ra ono. Tapi gini Mas, kan ngurusi sosial media kan juga nggak gampang. Siap. Misalnya Instagram ya moto, Iya. gawe caption, Iya. apa lah gimana Belum strateginya TikTok. gimana? Nah, maka sebenarnya gini, orang itu nggak seneng dijuali, ya nggak di seneng sosial, dijuali, betul, tapi betul. seneng diceritani. Oh. Jadi kan sebenarnya sederhana aja, gitu loh. Kita masing-masing don duwe handphone, don itu kan ono kegiatan apa? Ayo ming di shooting, direkam, baru gue diupload. Mula-mula di status WA. Nah, terus di Instagram, sekarang ada di TikTok, di Dan itu Facebook, sing- itu sederhana itu. Sing piyawe mengendalikan kok ngono ya anak muda, anak sepuh-sepuh ya. Dan memang pangsa pasarnya ya anak muda. muda. Kan seperti itu, sehingga mereka dapat informasi, oh kok menarik di sini, kok enak, gue dapat temen di sana, oh nggak dimarahin, di sana bisa curhat, terus di sana ada teman-teman saya kan buka bimbingan skripsi juga buat anak-anak mahasiswa, kita fasilitasi wifi, bisa nongkrong sambil makan, nanti waktunya sholat ya tinggal sholat gitu.
Tapi bukan berarti bahwa jamaahnya itu hanya anak muda ya? Enggak. Oh. Jadi gini, kalau kita itu punya tujuan, ya toh, yang fokusnya di anak muda, bukan berarti terus orang sepuh nggak boleh. Oh. Malah justru dulu awalnya kita itu nembaknya dari emak-emak dulu. Karena emak-emak itu lebih Ditembak. iya, Ceritanya emak-emak lebih ditembak. luar biasa daripada sosial media. Oh iya. Nah, gitu loh. Wow, itu luar biasa. Power of Mama, nah, yang bapak-bapak juga kita cariin cara. Hobi ini senengannya nopo? Ternyata senengannya pingpong. Wah, kita bikin kejuaraan pingpong untuk bapak-bapak. Yang anak-anak senengannya apa? Senengannya dolan. Kita bikin wahana permainan, ya Ini toh? mana ini jenenge? Oh iya, Pak. Wahana. Itu setiap Ahad anak-anak pada datang. Jadi nggak usah piknik jauh-jauh, masjid kita sulap jadi tempat piknik, tempat Piknik, hiburan oh, piknik di masjid, di ah. masjid, di Masya lingkungan Allah. masjid. Ya, Nah ya. makanya kita itu juga punya pemantik, Ya, ya. toh. Uang niku do didakwai, do dikandani bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia Dari dan dunia dan seisinya. Orang betul. ada percaya. Orang percaya. Tetap saksop, tetap Ya. ransop. Heeh. Mikir kita, iki piye carane? Kita ngeprint kertas biasa, tulisi voucher Rp5.000. Oke. Nah, terus Diambil di sholat subuh. Ora yo. Ya, habis sholat subuh ya toh dibagi voucher itu. Yang Bu, sholat- niki yang ikut insentif jenengan pun budal dumugi sholat subuh. Dapat 5.000. Dapat voucher 5.000. Oh. Ketika ditanyain, besok gimana? Mau sholat subuh lagi? Anek perlu tangi gasnya mangkat paling awal Mas. Bismillah. Padahal kur 5.000. 5.000. ngajak anaknya kayak banget. Nah, ini coba 5.000 sedina ping 7 35.000. Nek sak omah ana 5 anggota keluarga wis 175.000. Iya, iya. Madang gede nangkringan wis. Niku lho. Padahal dunia seisinya itu wis ora ono apa-apa dibanding. Popone janjane. Tapi orang itu kan otaknya itu masih otak reptil iya. ngono lho. Iya, iya. Sing isih temoto opo kan gitu ya toh. wis kita istilahnya ngemong. Nah, tapi luar biasanya setelah orang menikmati datang itu, voucher yang didapatkan akhirnya apa? Diberikan ke tetangga yang belum ada ke masjid. Masya Jadi Allah. multi level kebaikannya itu berlipat-lipat. Terus yang kemarin nggak datang, Jadi goro-goro duwe datang. anu, aku melu. Melu. Jadi yang tadinya 8-10 orang subuhan, sekarang 80 sampai 100 orang Masya jamaah di masjid. Allah. Dan Itu kita ibu-ibu sekitar. Iya, ada di Masjid Rodotul Jannah, Masjid Gadok Mulia. Jadi kita itu hadir bukan sebagai pesaing masjid yang ada. Oh. Jadi kita betul. masjid baru itu justru apa? Ngomong sama tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, Pak, mimpi apa yang Bapak ini belum bisa tertunaikan untuk masyarakat yang bisa kita bantu dari real masjid. Jadi kita kolaboratif Oke. sama masyarakat. Kita itu hadir jadi masjid sumber solusi, Sumber solusi. bukan masjid yang Kok kayak jeneng bis ya? Wah, iya kan gitu. Bukan jadi masjid diro kan gitu. Kan ono masjid yang teko tapi Memecah belah. memecah belah malah ngisro kan gitu. Kita bukan mau menyaingi masjid yang sudah ada. Enggak. Makanya apa di real masjid itu semua gerakan dakwah, harokah dakwah boleh difasilitasi semuanya. Iya. Kan ada 7 hari, wes tinggal dijadwal. Makanya alhamdulillah rahasianya kenapa rame terus? Iya. Karena jamaah beda-beda. Masya Allah. Iya. Enggak mau dewe-dewe. Ini saya ingin Kang, aku pengen masjidku sukses rame kaya real masjid. Nah, Aku ndek ide. Piye? Angkringan Gondono gratis. lah. Tapi itu gini, gratisnya tuh gini tadi ya. Misalkan kita itu juga membina UMKM di sekitar masjid. iya. Jadi yang tadi voucher itu ditukar untuk siapa? Para pedagang di lingkungan sekitar masjid. Jadi jenengan ini nanti ya toh bisa bekerja sama di masjid. Apa vouchernya ditukar di angkringan. Jenengan tinggal nanti nukerin ke masjid. Aku main infak di masjid. Tapi aku udah bayar. Iki di masjid. Wes, Iki Dicek ya, dicek. Duit. Ini Pak ini. Oh, tak kira ora duit iki tetep naskah buku filsafat iki. Apa ya Pak Yudita Resis matur nuwun, Kang. Ya. Nek ra ngono catatan utang oke-oke. Ya wis Oke. ngene iki. Sekarang Kadang gini. manahi macam-macam. Sekarang gini.
Saya yakin konco angkringan juga pengen dong ya, pengen masjidnya bisa regeng, Ya. rame, tidak cuma orang sepuh-sepuh, Ya. anak muda, sosial medianya main, masyarakat. Nah, coba kasih ya saran-saran sama konco angkringan lah. Siap. Bagaimana setidaknya ya, piyalah, monggo silahkan. Ya. Atau piye caranya terhubung dengan real masjid misalnya. Ya, monggo gini silakan. teman-teman konco angkringan ya. Jangan kalau sudah melihat tayang ini, Jangan lupa like. Wah, Ya, ya, ya. wah, aku angel ngomong kayak mau like, share, komen, dan subscribe. Gitu. Channel Angkringan Dakwah. Nah, itu kita membuka peluang sebenarnya untuk masjid-masjid mana saja yang punya anak muda yang mau, benar-benar mau. Jadi kita itu orang golek wong sing mampu. Karena banyak yang orang mau. yang mampu itu pada nggak Tapi nggak mau. mau. Ya, ya. Mending cari yang mau, insya Allah nanti dimampukan sama Allah. Oke, oke, oke. Nah, yang mau memang dedicated ngurusin masjid, nanti bisa dikirim ke Real Masjid. Kita punya program yang namanya Real Marbot Academy. Ya. Nah, ini pendidikan Nanti, selama 6 bulan. kontaknya Hubunginya bisa gimana baca ini? di caption ya. Iya, Baca di caption. betul. Langsung caption. Iya, Iya, nanti selama 6 bulan itu kita bikin short course ya, punya materi, silabus, kurikulum bagaimana seorang anak muda dari yang bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, bisa memimpin jadi manajer dan CEO masjid. Nah, karena apa? Kita butuh anak muda yang buat memimpin umat di lingkungan Betul, sekitar masjid. betul, betul. Gitu loh. Setelah selesai nanti dikirim diaplikasikan ke Masjidnya masing-masing, gitu loh. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah 2 angkatan, ya, yang dikirim dari seluruh Gratis. Indonesia. Gratis. Oke. 6 bulan itu rata-rata biayanya 20 juta. Itu beasiswa. per orang 20 juta. Lah iya, makan 3 kali sehari, Betul. nginep tiap hari, laundry gratis. Gratis. Ya udah, Urung nek pokoknya. masuk angin. Oh iya, wis tetepan Masuk itu angin, keluar semuanya. angin, dan lain sebagainya. Ya. Jadi insya Allah ditanggung semua sama Real Masjid. siap, siap. Tinggal serius datang, belajar. Ada syaratnya enggak? Misalnya belum menikah. Syaratnya 3 itu tok, M, Apa itu? A sama U. Apa itu? Mau. Ah, wis ngono tok wis itu. Ya. Wis ora usah kakean sing preding, tapi diutamakan memang yang belum menikah. Kenapa? Karena biasanya yang sudah menikah kalau datang ming arep nglungani bojone. Ya kok ngajak bojone nek mungkin sisan turu ngono. Iki wis cepet ya dituntut karo bojone terus ndak Ah, jadi betul, alasan. ya. Aku tak nang masjid 6 sasi ya emoh kene kan gitu. Oke, loh. oke. Aku melu. Tapi kan iki pengeluarannya 20 juta, aku duitnya wae ya. Oke, 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 oke. Kang Ridwan, Gitu. terima kasih sekali. Masya Allah. Berbaginya luar biasa. Semoga menginspirasi Siap, teman-teman siap. pengurus masjid di seluruh dunia. Amin, amin, amin. Aku amin. ya terakhir, aku Siap. dengar-dengar katanya mau bikin aplikasi atau apa itu. Oh gimana ya, ini konco angkringan juga perlu tahu. Ya, betul. Ya, silakan di Play Store sudah terupload aplikasi Marbot. Marbot. MARBOOT. double O. Marbot. Iya. Oke. Ini supaya memudahkan. Itu bisa apa? Bisa apa? Nanti masjid-masjid itu ya toh punya jendela, punya dashboard, punya etalase. Supaya nggak usah bikin website dan lain sebagainya. Masjid Karena kan itu ikut juga boleh dong. bisa, Oke. tinggal download, nanti upload gambarnya, fasilitas, Siap. programnya, kajiannya apa. Sehingga bisa dilihat banyak orang Siap. nanti. Ketika dilihat banyak orang, kita memfasilitasi orang langsung bisa support berdonasi, ke situ. berinfak ke situ. Misalnya kita mau bikin rumah tahfidz di masjid kita, Bisa diumumkan banget. di situ. Iya. Nah. Dan yang menarik gini, Kang, bahwa nanti kita bikin aplikasi itu bikin peluang juga bagi siapa saja itu bisa jadi marbot permanen, marbot temporer atau relawan. Jadi contoh misalkan masjid ini lagi meh ono gawean sesuk Jumat misalkan bersih-bersih karpet ngerusi WC dan lain sebagainya. Ditayangkan di situ, nanti siapa yang mau ngambil. Orang yang udah download terus datang ke situ, nanti kalau sudah beresin kegiatannya nanti dia dapat poin. Poinnya nanti bisa di-redeem dengan berbagai macam fasilitas. Jadi kita itu pengennya yang tadi vouchernya tadi udah digital. Jadi wong bar tahiyat ono ki scan QR code entuk poin. Pahala di akhirat dapat, di dunia langsung iso di dapat. Gitu ceritanya. Ya, jangan mohon lupa tadi doanya. Marbot ya Iya, aplikasinya Marbot, ya. aplikasinya Silakan Marbot. di-download Oke, di semoga Play Store. jadi
amal soleh Mas Rifki Agung Amin, dan semua amin. marbot-marbot di Insyaallah, Real di Masjid Real dan Masjid. menginspirasi masjid-masjid di Siap. Wis muga-muga angkringane ya laris. Kang Rizky. Amin. Ora utang wae konsumene, ya. Lah iya. di WA bojoku Oh, kudu siap, nganter siap. blonjo aku tak mulai sih. Nggih. Aku ya arep cabut iki. Ojo tutup gasik. Siap. Kowe teko wae telat. Iya, ya. iya. Ya aku siap, mau Mas. teh Tekan lo. esuk ora apa-apa wis. Teh tunggal. Ya makasih Mas. Ya oke. Teh siji 3.000. Nggih. Niki snack siji, kacang siji. 5.000, 6.000. Gorengane loro. 8.000. Telure siji. 13. Oke. Karo mau Kang Filsuf kae utange piro? Utange iki oke set Ora biyen-biyen apa-apa. oke. Oh, apa-apa. Ati bayari. Iya bayari Masya Allah, kabeh. ya. Muga laris. Alhamdulillah. Ming pesenku siji, Apa sesuk kuwi? aja telat meneh. Oh ya insyaallah Di juragan sing apian kaya ngono Iki bayar utang disyukuri. aku men ora telat. Ya loro-lorone. Loro-lorone, Ya Masya wis Allah. ben semangat. Kula pamit riyin Nggih, ya. matur Sehat-sehat nuwun. Nggih, bareng-bareng. siap. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik pemirsa angkringan dakwah dimanapun anda berada, ya alhamdulillah ini lagi sepi ya. Awak dhewe tutup wae karena wis do lunga, wis do mulih. Ya. Pokoknya angkringan dakwah, alhamdulillah jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya Kat. Iki. Mosok angkringan diterima.